Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar mempersiapkan diri menjelang UTBK. Hari ini bersama Kak Hafiz, kita akan belajar materi penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif. Baiklah, kita perhatikan soal pertama. Perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. 25, 9, 16, 64, 49. Kita diminta untuk menentukan bilangan yang di dalam kurung tersebut. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Opsinya adalah 10, 12, 25, 36, dan 48. Baik, kita lihat pembahasannya. Jika bilangan pertama kita misalkan sebagai A, bilangan di dalam kurung kita misalkan B, dan bilangan yang ketiga kita misalkan C. Jika kita perhatikan, B, C, A merupakan urutan bilangan kuadrat. 9, 16, 25 merupakan urutan bilangan kuadrat, yaitu 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Maka pola ini seharusnya juga berlaku untuk 64, 49. Juga merupakan urutan bilangan kuadrat. Jika kita urutkan 49, 64 itu memenuhi urutan bilangan kuadrat, yaitu 7 kuadrat, 8 kuadrat. Karena tadi merupakan urutan bilangan kuadrat meningkat, yaitu 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, maka seharusnya di sini adalah 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan 8 kuadrat. Maka bisa kita simpulkan bahwa titik-titik tersebut adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya 36, maka jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Perhatikan angka pada kotak berikut, kemudian tentukan nilai X dan Y. Kotak pertama berisi bilangan 2 dan 8, kotak kedua berisi bilangan 4 dan 64, kotak ketiga berisi bilangan 6 dan 216, kotak keempat berisi X dan Y. Kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y tersebut. Opsinya bisa dilihat. Baik, kita bahas. Jika kita perhatikan, polanya adalah kotak pertama berisi deret selisih 2. 2, 4, 6. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa X adalah 8. Karena harus memenuhi deret berselisih 2. Kotak berikutnya merupakan pangkat 3 dari kotak sebelumnya. 8 merupakan 2 pangkat 3. 64 merupakan 4 pangkat 3. 216 merupakan 6 pangkat 3. Maka Y merupakan X pangkat 3. Tadi sudah kita jawab bahwa X adalah 8, maka Y adalah 8 pangkat 3. Berapa nilai 8 pangkat 3? 8 pangkat 3 itu adalah 512. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Perhatikan gambar-gambar segitiga dan kotak-kotak di bawah ini. Kemudian hitunglah beberapa angka yang hilang. Gambar pertama, 5436. Gambar kedua, 4325. Gambar ketiga, 105. Tanda tanya 8. Kita diminta untuk menentukan angka yang hilang di dalam lingkaran di gambar ketiga. Opsinya adalah 6, 7, 8, 9, 5. Kita bahas saja soal tersebut.
Jika kita perhatikan gambar pertama, polanya bilangan yang di dalam segitiga 5 dikali 4, hasilnya 20 dikurang 2, itu sama dengan 3 dikali 6, 18. Kita cek polanya ke gambar kedua, 4 kali 3 dikurang 2, sama hasilnya dengan 2 dikali 5, yaitu 10. Jika kita cocokkan dengan gambar ketiga, 10 dikali 5 dikurang 2, hasilnya harus sama dengan tanda tanya dikali 8. 10 kali 5 itu adalah 50, dikurang 2 sama dengan 48, maka bilangan yang dikalikan dengan 8 hasilnya 48, yaitu 6. Maka jawabannya adalah Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari susunan angka yang terdapat pada kotak-kotak di bawah ini, tentukanlah bilangan atau angka yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong. Kotak pertama berisi 45, kotak kedua berisi 87, kotak ketiga berisi 1011, kotak keempat kosong. Opsinya bisa diperhatikan. Kita bahas. Jika kita perhatikan kotak yang diberikan tadi, maka kita bisa melihat bahwa polanya 5, 8, 11 adalah deret bertambah 3. 5, 8, 11 adalah deret dengan selisih 3. Maka bisa kita simpulkan, tanda tanya yang bawah adalah 14. Kita perhatikan bilangan berikutnya, 4, 7, 10 juga merupakan deret bilangan dengan selisih 3. Maka kita bisa simpulkan bahwa bilangan yang di atas adalah 13. Maka jawabannya 14, 13, yaitu B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. 12 dalam kurung 10, 8, 13, titik, 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 11. Opsinya adalah 9, 10, 11, 12, dan 13. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa jawab? Oke. Kita perhatikan lagi soalnya. Jika kita misalkan bilangan pertama tadi adalah A, bilangan kedua adalah B, dan bilangan ketiga adalah C, maka polanya kita dapat adalah B merupakan hasil dari penjumlahan A ditambah C dibagi 2. 10 adalah 12 ditambah 8 dibagi 2. Maka 13 ditambah 11 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Jawabannya D. Baik, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tentukan nilai X dan Y pada gambar tersebut. Gambarnya berupa lingkaran. Opsinya bisa kita perhatikan bersama. Kita lihat pembahasannya. Jika kita perhatikan lingkaran tersebut, maka polanya kita mulai dari 7, mengikuti arah jarum jam. Kita peroleh 7, 9, 12, X 21, 27, Y 42, 51. Kita perhatikan bahwa polanya adalah selisihnya meningkat. 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 12 tambah 3, maka 12 ke X itu seharusnya tambah 4. Maka kita bisa menentukan nilai X itu adalah 12 tambah 4. Hasilnya 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 6, 27. 27 tambah 7 itu adalah Y.
maka nilai Y itu adalah 34. Kita bisa simpulkan jawabannya adalah 16 dan 34. Jawabannya adalah C. Baik, untuk soal berikutnya, perhatikan angka pada gambar di bawah ini, kemudian tentukan nilai N pada gambar tersebut. Ada dua gambar lingkaran. Lingkaran pertama 7, 4, 14, lingkaran kedua 9, 6, N. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai N tersebut. Opsinya adalah 27, 25, 22, 20, dan 18. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas saja ya. Baik, kita perhatikan lingkarannya. Jika angka 7 ini kita misalkan sebagai A, angka 4 kita misalkan sebagai B, dan 14 kita misalkan sebagai C, maka C itu adalah hasil kali A dan B dibagi 2. 14 adalah hasil kali 7 dikali 4 dibagi 2. 7 kali 4, 28, dibagi 2, hasilnya 14. Maka kita bisa menentukan nilai N dengan pola tersebut. N adalah 9 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 27. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong. Ada dua gambar, 5, 4, 3, 3, 4, 5. Kemudian gambar kedua, 7, 3, 6, 7, 2, dan tanda tanya. Kita diminta untuk menentukan bilangan yang berada di tanda tanya tersebut. Opsinya adalah 13, 11, 9, 7, dan 5. Ada yang bisa jawab adik-adik? Berapa? Oke, kita jawab. Kita kotak paling atas, polanya adalah 3 ditambah 4 dikurang 2, hasilnya adalah 5. 3 ditambah 4, 7, dikurang 2, hasilnya 5. 6 ditambah 3, hasilnya 9, dikurang 2, sama dengan 7. Maka di baris kedua, kotak berikutnya, 4 ditambah 3, 7, dikurang 2, hasilnya 5. Maka 2 ditambah 7 sama dengan 9, dikurang 2, hasilnya adalah 7. Maka angka yang kita cari itu adalah 7. Jawabannya B. Soal berikutnya, berapakah nilai N? Kita diberikan tabel yang terdiri atas 4 baris dan 4 kolom. Di baris pertama ada 12, 6, 4, 8. Di baris kedua ada 8, 4, 7, 14. Di baris ketiga ada 6, 2, 3, dan 9. Di baris keempat, 18, 3, 2, dan N. Kita diminta untuk menentukan berapakah nilai N tersebut. Opsinya adalah 12, 18, 20, 21, 22. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas saja ya. Baik, jika tabel yang diberikan tadi kita misalkan kolom pertama sebagai A, kolom kedua sebagai B, kolom ketiga sebagai C, dan kolom keempat sebagai D. Polanya adalah D sama dengan A dibagi B dikali C. 8 adalah 12 dibagi 6 dikali 4. 12 bagi 6 sama dengan 2, dikali 4 sama dengan 8. 14 adalah 8 dibagi 4, dikali 7. 8 dibagi 4 sama dengan 2, dikali 7 sama dengan 14. 9 adalah 6 dibagi 2, dikali 3. 6 dibagi 2, sama dengan 3, dikali 3, hasilnya 9. Maka bisa kita tentukan bahwa N itu adalah 18 dibagi 3 dikali 2.
18 bagi 3 hasilnya 6, dikali 2 hasilnya 12. Maka jawabannya adalah A. Untuk soal berikutnya, isilah dengan angka yang tepat. 643, 111, 421, 269, 491. Kita diminta untuk mengisi dengan angka yang tepat yang di dalam kurung ini. Opsinya bisa kalian lihat. Sebelumnya sudah kita pernah bahas soal seperti ini. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa jawab? Baik, kita bahas saja. Jika kita perhatikan bilangan pertama, 643, 111, 421. 111 itu kita peroleh dari hasil 643 dikurang 421 dibagi 2. Maka kalau 643 itu kita anggap sebagai A, 111 sebagai B, 421 sebagai C, maka bisa kita simpulkan bahwa B adalah A dikurang C dibagi 2. Maka, untuk baris berikutnya, 269, 491, jika 269 ini adalah A, sebagai B, 491 sebagai C, maka B itu adalah 491 dikurang 269, hasilnya dibagi 2. 491 dikurang 269, hasilnya 222, kita bagi 2, hasilnya adalah 111. Jadi jawabannya adalah A. Nah, adik-adik, sampai di sini kita cukupkan dulu video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.